Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak anugerah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan sebab karunia nikmat tersebut kita bisa berkumpul bermuajahah mengaji, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ma'rifat kepada Allah. Karena kalau kita tidak kenal kepada Allah, tentu kita tidak akan ibadah, tentu kita tidak akan ngaji, tentu kita tidak akan berdoa karena tidak kenal, tidak ma'rifat kepada Allah. Tapi karena Allah berikan kepada kita nikmat ma'rifat, kenal kepada Allah, dan tentu dasarnya iman dan Islam, kita bisa duduk bersama seperti saat ini. Semoga kita pun bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas biasa saja, tapi juga ada rasa nikmat yang begitu dalam. Karenanya bersyukurlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Bahkan beliau menjadi teladan kebaikan. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat salam ini teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada pagi ini di hari yang ke berapa? 6 di bulan Muharram 1442 Hijriah. Mari terlebih dulu kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita. Wabil khusus di mana kita mengawali aktivitas di pagi ini. Semoga kita termasuk juga dalam orang-orang yang didoakan oleh Nabi. Di mana Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu pagi harinya. Di mana pagi hari seperti saat ini. Semoga ada keberkahan untuk kita semua, dimudahkan dalam urusan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusan-urusan yang selama urusan-urusan itu mubah, boleh menurut syariat, dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan kita pun bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tadi wa a'udzu bika enggak pakai wa ya. Selanjutnya kita masih mengaji kitab Qami'ut Tughyan Syarhun ala Mandzumati Syu'abil Iman. Masuk ke cabang yang ke-77. Ini artinya adalah cabang yang terakhir, tapi belum dulu tamat karena masih ada pembahasan selanjutnya. Qami'ut Tughyan ini secara bahasa artinya adalah penghilang kesesatan, tughyan, togho, togut. Tujuan daripada penamaan kitab ini secara filosofi agar ketika kita mengkaji kitab ini bisa membantu kita, membimbing kita dalam menghilangkan kesesatan dalam diri kita dan beralih kepada amal keimanan. Karenanya kitab ini berbicara tentang 77 cabang iman. Yang dimaksud 77 cabang iman ini adalah bentuk aplikasi atau perwujudan dari keimanan kita. Rukun iman jumlahnya ada 6, tidak bertambah, tidak berkurang. Ada 6. Itu pokok, itu pondasi. Ada 6. Nah, buktikan iman, rukun iman itu dengan amal-amal keimanan. Makanya ada beberapa hadis yang mensyaratkan apabila kita beriman, maka buktikan keimanan itu dengan misalnya menghormati tetangga, memuliakan tamu, terus berbicara yang baik, menghilangkan duri atau penghalang dari tengah jalan. Lalu apa lagi tuh? Ya. Kalimat la ilaha illallah. Itu adalah diantara perwujudan atau aplikasi atau pengamalan dari keimanan. Jangan sampai ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan hari akhir misalnya, tapi tidak baik tutur katanya, berarti tidak sempurna keimanannya. Kenapa juga dikaitkan dengan hari kiamat? Karena semua yang kita lakukan ini di dunia pasti ada balasannya, kebaikan maupun keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal
mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal, berbuat mithqala dzarratin, sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu di antara tafsirannya kalau boleh digambarkan seperti kalau kita di pagi hari jam 7 jam 8 sudah ada panas, kita memukul-mukulkan bantal dalam rangka menjemur ataupun tidak, kita pukul-pukul lalu ada debu. Ya. Seperti itulah gambaran dzarrah. Tidak ada ukuran dan beratnya. Berapa beratnya? Berapa kilo atau berapa gram misalnya. 0,0 itu kecil. Pokoknya kalau orang melakukan amal sekecil itu, khairan berupa kebaikan, ya rohu, ia akan melihat balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal meskipun sekecil biji atom, kecil pokoknya, syarran berupa keburukan, ya rohu, ia pasti akan melihatnya. Pasti kita akan melihat balasannya. Apakah kita percaya bahwa kehidupan ini akan adanya hari kiamat? Percaya? Oh, percaya. Bahwa kita hidup tidak hanya di dunia. Setelah mati di alam barzakh, kemudian kita menanti masa selanjutnya, nanti kalau ketika kiamat dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, lalu apa lagi? Ya, dihisab, mizan, ditimbang, kemudian melewat sirat, melewati titian, masih panjang itu. Di mana kita akan dihisab. Kalau percaya kepada yaumul hisab, hari dihitung, maka dari sekarang kita sudah menghitung-hitung amal kita. Dalam arti sudah banyak dosa atau malah banyak, sudah banyak pahala atau malah banyak dosa. Padahal kalau kita ditanya ingin surga atau ingin neraka, ya pasti rata-rata ingin surga. Padahal hakikatnya ingin ridho Allah, dan tercakup dan termasuk daripada ridho Allah adalah Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Ya karena ridhon, halnya ridho Allah kepada kita. Makanya disinilah menjadi penting ngaji kitab Qami'ud Tughyan Syarah Alamantu Masyabil Iman. Alhamdulillah istiqomah kita mengaji kitab ini sampai pula pada 77 cabang iman. Nah, ini butuh keistiqomahan. Kalau tidak istiqomah, tidak rutin, tidak konsisten bahasa sekarangnya, maka tidak akan sampai pada ini. Tapi yang paling penting lagi adalah pengamalan. Setelah ngaji, dipahami, dipraktekkan, diamalkan. Adapun yang tidak sempat hadir dan lupa catatannya, bisa di scrolling di timeline Facebook ini ataupun beberapa ada yang masuk YouTube supaya bisa kembali mengulang. Inilah pentingnya arsip secara digital. Jadi ada rekamannya. Penting. Karena nanti kamu juga harus bisa memanfaatkan teknologi atau ICT, gadget. Sehingga manfaat dunia dan manfaat untuk akhirat. Begitu. Nah, termasuk juga bagaimana perwujudan keimanan kita aplikasikan dalam bentuk apa? Yuk kita lihat di cabang iman yang ke-77. Qala an-nadhimu, telah berkata Kinadhim, yakni Syekh Zainuddin bin Ali, wahbub linasin ma tuhibbu linafsika hatta takuna bijan natin tatana'amu. Wahbub, dan cintailah. Ada kata mahabbah, cinta. Linasin, kepada manusia. Ma tuhibbu, seperti ma apa
tuhibbu yang kamu cintai, linafsika kepada dirimu. Hatta sehingga takuna kamu ada atau mendapatkan bijannatin terhadap surga tatana'amu yang kamu nikmati atau mendapatkan nikmat. Cintailah dan cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu. Kita cinta nggak sama diri kita? Sayang nggak sama diri kita? Sayang. Maka cintailah manusia, cintailah orang lain seperti kita mencintai atau sayang kepada diri kita sendiri. Sehingga kata Syekh Zainuddin, dengan kamu mencintai, sayang, peduli kepada orang lain, kamu kelak akan mendapatkan nikmat surga. Ayat syu'batus sabi'atu wasab'una, yakni cabang iman yang ke-77. Antuhibba linnasi, adalah kamu mencintai linnasi kepada orang lain, ma tuhibbu linafsika seperti kamu mencintai bagi dirimu sendiri. Ini mengajarkan kita agar peduli kepada orang lain. Intinya tuh cinta, sayang, kasihan atau mengasihi kepada orang lain. Namun kata cinta ini jangan disalahartikan atau salah gunakan. Mentang-mentang anak muda di masa ABG atau ababil, ABG itu ABG apa? Anak baru gede istilahnya. Ababil, ABG labil, galau melulu bawaannya. Kemudian timbul rasa suka. Itu fitrah. Naluri manusia memiliki rasa suka kepada lawan jenis, kepada harta, materi, benda, dan apa saja yang dia sukai sesuai dengan seleranya. Itu naluri. Naluri itu apaan? Ya, umumnya manusia memiliki kecenderungan begitu. Tapi nafsu juga yang baik adalah illa ma rahima rabbi. Bisa saja kecenderungan manusia itu didorong oleh nafsul ammarah. Pengen ini, pengen itu. Karena ada desakan dorongan dari nafsu. Illa ma rahima rabbi. Kecuali jiwa atau nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhan. Artinya dapat apa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka, bagus, boleh terhadap lawan jenis. Tapi karena kita mengaji, kita punya dasar ilmu agama, harus bisa mengontrol atau mengeremnya. Kita suka kepada barang yang kita inginin. Contoh, sedang musim sepeda. Kita melihat orang lain punya sepeda bagus, baru. Kalau nanya kepada nafsu, kepada keinginan kita, ingin nggak punya sepeda yang bagus begitu? Ingin. Tapi kita harus bisa mengontrol. Bertanya, mampukah saya membelinya? Punya uang tidak untuk membelinya? Itu sepeda besar, saya kecil. Itu sepeda butuh perawatan, bisa nggak saya ngerawatnya? Tanya begitu, jangan hanya menuruti keinginan nafsu. Sama halnya ketika sebagai manusia suka dengan lawan jenis. Suka, iya wajar suka. Bagus kok. Berarti kamu punya rasa. Daripada sampai sudah tua nggak nikah-nikah, ya, padahal harta punya, tapi tidak punya rasa kepengen nikah atau tidak ada rasa suka dengan lawan jenis. Ya kalau nggak laku wajar. Yang penting dia punya rasa keinginan untuk menikah. Ini mah nggak ada rasa sedikit pun, nggak suka. Ini patut dipertanyakan. Saya tidak bilang yang tidak bilang macam-macam, tapi cuma bilang patut dipertanyakan ada apa gitu ya. Padahal keutamaan menikah itu sudah bagus. Nah, boleh suka dengan lawan jenis,
Tapi ingat seperti halnya tadi kita suka dengan benda, kita harus bisa mengontrol. Apa mengontrol itu? Mengendalikan, mengerem. Kita suka dengan lawan jenis. Usia yang masih 16 ataupun ada yang 15 atau 17. Harus bisa mengontrol. Saya ini masih remaja, masih muda, masih panjang. Kalaupun mau suka lawan jenis dan mau menikah di usia berapa, bikin target, bikin rencana. Dan dalam mengejar target itu ada usaha, ada ikhtiar. Jangan hanya untuk memenuhi keinginan nafsu, saya pokoknya kudu nikah, kudu kawin. Wah, ya, umur masih 17 tahun misalnya, masih bau kencur. Memaksakan kehendak, memaksakan nafsu, jangan. Makanya jangan tunduk kepada nafsu. Kata Nabi, orang cerdas itu apa? Al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang apa? Mampu menundukkan nafsunya dan beramal, artinya mempersiapkan diri beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu makanya nanti mudah-mudahan kalian diberikan jodoh pada waktunya, dimudahkan, gitu ya, dimudahkan. Saya yakin semuanya pasti punya rasa dan punya keinginan untuk menikah. Tinggal masalahnya kita dekati Allah dengan ketaatan. Insya Allah dimudahkan. Ya, dimudahkan masalah rezekinya, jodohnya ada. Jangan sampai jodohnya ada, rezekinya kagak ada. Rezekinya ada, jodohnya nggak ada. Wah itu. Ya, mudah-mudahan sih dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak beriman, artinya tidak sempurna. La di sini bukan berarti tidak beriman, maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta sehingga yuhibba, ya-nya domir huwa, sehingga ia mencintai li akhihi, bagi saudaranya, ma yuhibbu, ma apa saja, yuhibbu yang ia cintai, li nafsihi untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, nggak sempurna keimanan seseorang kalau dia tidak mencintai bagi saudaranya. Artinya nggak peduli, nggak sayang, nggak care kepada sama. Harusnya kita peduli, kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Tadi saya bilang, luruskan dulu makna cinta. Sebab cinta itu tulus, murni, bersih, sejalan dengan iman. Bukan cinta yang tadi adalah tekanan nafsu. Ya, saya ingatkan begitu. Nabi mengajarkan, hei golongan atau anak muda, jika barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikah. Kalau tidak bisa, maka apa? Berpuasa. Karena itu menjadi perisai ataupun menjadi penahan diri. Itu. Insyaallah semuanya dapat jodoh sesuai waktunya. Itu. Kadang kalau ngomongin jodoh, ya Allah, ya. Dua tuh. Kalau nggak jodoh ya rezeki. Padahal ya semuanya sudah diatur dan kita berikhtiar. Qala Suhaimiyu, telah berkata Syekh As-Suhaimi, fi ma'na hadzal hadits, pada ini hadis, pada makna ini hadis, ay layak mulu, yakni layak mulu, tidak sempurna, iman wahadikum, iman salah seorang di antara kalian, hatta sehingga yuhibba, ia mencintai, likulli akhin, untuk setiap atau bagi setiap saudaranya,
Walau kafiran, kata Syekh As-Suhaimi, walaupun kafir si saudara itu, min ghairi an yakhussa bimahabbatihi, bi ghairi min ghairi, dengan tanpa mengkhususkan, ya, min ghairi an yakhussa, dengan tanpa mengkhususkan bimahabbatihi, cintanya, ya, dengan cintanya ahadan kepada seseorang, duna akhara, tanpa atau bukan kepada yang lainnya. Mitla ma yuhibbu, mitla seperti ma apa, yuhibbu yang ia cintai, ayyah sula hasil atau memperoleh sesuatu, linafsihi untuk dirinya sendiri, minat ta'ati, itu dari berbagai ketaatan, wal mubahatid dunyawiyati, dan hal-hal duniawi yang dibolehkan. Kita sayang sama diri kita, ya kita juga kudu sayang orang lain. Atau sayangnya ataupun sukanya kita kepada orang lain, pedulinya kita kepada orang lain, seperti halnya kita peduli dan sayang kepada diri kita sendiri. Saya mau nanya, mau enggak kita disakiti? Enggak. Maka begitu pula ketika kita bertanya orang lain kita jolimi, mau enggak kita itu dijolimi seperti halnya kita menjolimi orang lain? Jawabannya pasti tidak mau. Ketika kita akan menjolimi, tanda petik ya, bukan berarti ngajak jolim. Ketika ada orang yang ingin jahil, ketika ada orang yang ingin menjolimi, ketika ada orang ingin memfitnah, dipikir-pikir lagi. Kira-kira bagaimana kalau itu semua terjadi pada diri kita, dilakukan oleh orang lain pada diri kita? Kira-kira mau nggak? Ya jangan karenanya, jangan begitu dong. Jangan melakukan hal-hal buruk itu kepada orang lain. Sebab kita sendiri kalau dibegitukan ya pasti tidak mau. Itulah makna daripada mencintai orang lain seperti halnya diri kita mencintai diri sendiri. Bahkan kita ini satu sama lain bersaudara. Kemarin ada hadis al-mu'min lil mu'min. Kalau kemarin ada kata yang kurang tepat saya lupa itu. Al-mu'min lil mu'min. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Kal bunyani. Bagikan satu bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'du, yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Begitu juga kita ini terhadap saudara, karena menganggap dia adalah saudara, maka kita harus berbuat baik, peduli terhadap sesama. Agama kita mengajarkan dalam beberapa ayat di Al-Quran, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, itu disandingkan dengan ayat misalnya menunaikan zakat. Ini adalah bentuk perhatian penting dan besar dari agama kita terhadap apa? Terhadap sesama. Harus berbagi. Bahkan kita menyayangi kepada yang lebih kecil, di mana bahasan pada cabang iman yang ke-75 tentang apa? Menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil. Sampai kata Nabi, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Orang yang tidak menyayangi, tidak mengasihi kepada yang lebih kecil atau lebih muda. Ya. Wa ya'rif, dan tidak mengetahui haqqa kabirana, hak orang tua di antara kami, falaysa minna, maka ia tidak termasuk golongan kami. Berarti kalau pengen jadi golongan Nabi, mesti apa dong? Menyayangi yang lebih kecil atau muda. Ini ada adik-adik kamu yang mondok, yang ngaji,
ajarin biar sabar yang benar. Ya, jangan dibentak-bentak mulu. Anak-anak itu kan beda karakternya, beda kondisinya, masih lembut, masih halus, maka pelan-pelan butuh kesabaran. Kasih itu adik-adik kamu itu, jangan sampai kamu tidak mengasihi. Sebab kalau tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak mengetahui hak-hak orang tua, artinya orang tua tidak dihormati dengan baik, yang lebih tua usianya ataupun yang lebih solid dari kita, karena keilmuannya kita tidak mengetahui hak-haknya, di mana kita beretika kepada mereka, maka kata Nabi, yang kayak begitu, yang tidak hormat, maka dia tidak termasuk golongan kami. Ya, makanya berbuat baik, mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Bahkan sudah semestinya kita mencintai sesama. Sampai ada ungkapan misalnya, uhibbuka fillah misalnya. Aku cinta kepadamu karena Allah. Tapi awas, jangan modus, hanya di lisan doang. Tutur katanya bagus, halus, manis. Udah lagi manis-manis begitu ditinggal, ya kasihan amat. Modus doang yang ada. Maka baik laki maupun perempuan, hati-hati dengan kata cinta ini. Laki-laki jangan memberikan harapan sehingga menjadi PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Awas. Begitupun perempuan sama. Ya, perempuan sama. Perempuan jangan mudah mengumbar. Laki jangan sembarangan, perempuan juga jangan sembarangan. Makanya kata perempuan, kamu kesini mau bawa hati ataupun cuma bertamu. Kalau bawa hati, tidak akan aku kasih kopi, aku kasih hati lagi, gitu. Sehingga menjadi hati-hati, gitu. Ya, makanya boleh saja kita bilang, uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Nah, biar enak ini disampaikannya, jangan kepada lawan jenis yang bukan mahram. Nanti orang itu salah paham nanti. Ya, uhibbuki fillah, kata laki-laki kepada perempuan. Ntar bilang so sweet. Ya. Kayak salah paham nanti. Mendingan kepada teman, ya. Laki kepada laki, misalnya Nok bilang pada Amai, uhibbuka fillah, saya cinta kepadamu karena Allah. Cintanya jangan salah paham. Cinta karena peduli, sayang, nyaah. Ya, peduli tadi, care. Jangan salah paham. Aku cinta, bukan begitu. Itulah karena keumuman kita. Sampai anak kecil aja tahu ketika laki dengan perempuan, itu kan didikan yang salah awalnya. Sehingga anak kecil aja udah bilang, kamu pacarnya siapa? Udah salah itu. Tidak boleh ya. Jangankan anak kecil, jangankan anak SD, anak SMA pun yang belum pantas, belum cukup umur, ya jangan. Gitu. Nah, kita boleh mengucapkan aku cinta kepadamu karena Allah. Jawab dengan doa ahabbakallah atau ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga mencintai terhadap kamu siapa? Zat yang telah kamu cintai aku karenanya. Artinya moga-moga Allah juga mencintai kamu. Sekali lagi, jadi kalau ada orang yang mengucapkan aku cinta kepadamu karena Allah, kita jawab semoga Allah mencintai pula kepadamu. Itu membalas cintamu itu. Supaya tidak cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan ya sakit, kasihan. Makanya tadi hati-hati. Jangan punya kenalan. Padahal cuma say hello saja. Akhirnya salah paham. Salah paham nanti salah masuk hati. Yang ada hatinya busuk. Ditipu. Kemudian sudah nyaman-nyaman ditinggalin. Ya kasihan. Berharap banyak ternyata tidak ada apa-apanya. Akhirnya bodoh. Bobogohan terjodoh. Ya. Makanya kalau mau ada yang serius suruh. Kalau bagi perempuan datang ke orang tuanya. Jangan lama di luar.
Ya, akhirnya cuma modus doang. Tidak tahu siapa orangnya, bagaimana karakter akhlaknya, di mana rumahnya. Itu nanti kita bisa rugi sendiri. Hati-hati makanya. Yang kita bahas di sini adalah cinta karena Allah. Apapun yang dilakukan selalu karena Allah. Nah, masih kata Syekh As-Suhaimi. Nah, tadi kata Syekh As-Suhaimi, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga kalian itu mencintai bagi setiap saudaranya walaupun non muslim. Kata Syekh As-Suhaimi loh. Artinya apa? Kita menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara kita. Dan itu sebagai bentuk dakwah kalau itu non-muslim. Tanpa mengkhususkan cintanya kepada seseorang. Tanpa kepada yang lainnya. Seperti apa? Seperti apa yang kita suka memperoleh sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu berbagai bentuk ketaatan dan hal-hal duniawi yang mubah atau boleh. Bi'antab alamahu, dengan seperti engkau berbuat, ya, tab'ala mahu besertanya atau kepadanya ma sesuatu tuhibbu yang kamu sukai ayyab alahu untuk mengerjakannya ma'aka bersama kamu. Jadi bukti cinta kepada saudara itu adalah dibuktikan dengan apa yang pertama? Seperti kamu berbuat sesuatu kepadanya dengan sesuatu yang kamu suka jika dilakukan terhadap kamu. Kamu senang, misalnya kamu senang dibantu oleh orang lain. Maka begitu pula kamu harus senang membantu orang lain. Wa tu'amilahu, dan yang kedua tadi bi'antab ala yang pertama, yang kedua wa tu'amilahu, dan kamu memperlakukannya bima dengan sesuatu tuhibbu yang kamu sukai an yu'amilaka bihi, jika yu'amilaka jika ia memperlakukannya bihi sesuatu tersebut. Kita jangan, kalau nggak mau digibah sama orang lain, kita jangan gibah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kita juga harus melakukan kebaikan. Jangan hanya kita pengen baik, ke orang lain buruk. Salah. Watan sohahu, dan kamu menasihatinya bima dengan sesuatu atau nasihat. Tansohu bihi nafsaka, dengan nasihat yang sama seperti terhadap dirimu sendiri. Artinya, kamu menasihatinya dengan nasihat yang sama untuk dirimu sendiri. Jangan sampai nasihat itu hanya untuk diri kamu sendiri, tapi tidak untuk, nasihat itu hanya dialamatkan untuk orang lain, tapi buat dirinya saja tidak. Nanti yang ada kabura maktan indallah antakulu mala taf'al. Apa itu? Kabura maktan. Kabura amat besar, maktan indallah. Murka Allah indallah antakulu, di mana kamu berkata antakulu ma taf'alun, apa? Saya lupa tuh. Sesuatu yang tidak kamu kerja, ma la taf'alun, ya. Ngomong A tapi tidak dipraktekin. Nasihatin ke orang pintar tapi diri sendiri tidak. Makanya para khatib sering berkata usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat, berpesan kepada kalian untuk melakukan ketakwaan dan juga kepada diriku sendiri. Jadi berwasiat itu begitu. Nggak hanya pintar nasihatin kepada orang lain, lupa terhadap diri sendiri. Watakumalahu, dan yang keberapa itu? 1, 2, 3, 4. Kamu berhukum atau memutuskan lahu baginya bima dengan hukum atau keputusan tuhibbu yang kamu sukai. Ya, kamu menjatuhkan hukum atau kamu memutuskan satu keputusan kepada orang lain. Itu dengan keputusan tuh ibu yang kamu sukai
ayyahkuma laka, yang mana ia memutuskan laka untukmu bihi dengan itu keputusan. Artinya apa? Kamu memutuskan sesuatu bagi temanmu itu dengan ketentuan yang sama. Kalau kamu memutuskan satu putusan kepada teman kamu, ya sama halnya seperti teman kamu memutuskan keputusan. Artinya jangan curang. Kamu giliran ke orang lain, ketika orang lain ke kamu ingin ketika kamu belanja ke orang lain ingin ditambahin. Giliran orang lain belanja ke kita, pelitnya minta ampun. Harus adil. Watahtamila, karena bi'antab ala tadi. Yang kelimanya, watahtamila, dan kamu membawa adzahu. Adza itu kan penyakit, maksudnya beban hatinya. Watakufa, dan kamu menahan diri an irdihi, dari hal yang menyinggung irdi, harga dirinya. Irdi itu harga diri. Artinya kamu merasakan beban hatinya, penderitaannya bagaimana sih? Kamu harus bisa berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan menahan diri dari hal yang menyinggung harga dirinya. Kita ini nggak suka kalau diomongin sama orang. Kita ini nggak suka kalau disindir, nyinyir, dicibir. Maka kita jangan duluan begitu. Kadang kita pinter banget ketika nyindir orang lain. Betul nggak? Bahkan tanpa dipikir pun asbun, asal bunyi. Ngomong ini enak. Ingat, kalau ada orang yang gampang, baik melalui lisan maupun tulisan, nyindir kita, nyinggung kita dengan singgungan yang udah jelas gak enak ya. Itu dua hal. Bisa jadi dia emang niat mau jelek-jelekin kita. Yang kedua, bisa jadi itu udah kebiasaan dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita masih pikir-pikir untuk membalasnya, beruntung. Kenapa? Berarti kamu gak ada niat. Yang kedua, kamu memang gak terbiasa lisan itu bertutur kata yang jelek. Harusnya bagus. Ih, kamu mah diem aja ya gimana tuh, saya emang gak biasa gitu. Gak biasa membalas kejelekan dengan kejelekan gitu. Doakan biar dia dapat hidayah. Emang kadang serba salah sih. Gak dibalas salah, dibalas ya salah. Gitu. Nafsu pengennya puas mulu. Maka kita harus bisa mengendalikan nafsu. Wa idza ra'aita lahu, yang ke-6, dan apabila ra'aita, kamu melihat, lahu baginya, hasanatan, kebaikan. Misalnya kita melihat dari teman kita itu ada kebaikan. Azharatha, maka kamu menampakkannya, haknya kepada hasanah. Au sayyi'atan, atau kamu melihat ada keburukan pada teman kita. Katamtaha, kamu menutupinya. Kalau ada kebaikan, maaf, kita saja secara naluri, kalau ada kebaikan pengen gak kelihatan orang? Umumnya pengen, walaupun riya misalnya. Setidaknya kita pasti ingin kelihatan bagus daripada kelihatan jelek. Sama, ada teman kita melakukan kebaikan, kita ungkapkan. Sebaliknya lagi, kalau kita mau nggak kelihatan aibnya, cacat kita, kekurangan kita dipublish ke orang lain, mau nggak? Enggak. Maka begitu pula kita terhadap aib orang lain harus ditutupi. Bukan ditutup-tutupi, bukan. Menjaga kehormatannya. Itu intaha. Ya, selesai pendapat Syekh Suhaimi. Titik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah bersabda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ar-rahimuna, orang-orang yang welas asih atau apa? Yang pengasih,
Yarhamuhumur rahmanu. Secara bahasa dulu ya perkata. Kalau secara perkata begini, orang-orang yang pengasih, anu balager gitu ya, orang baik, yarhamuhumur rahman, maka akan mengasihi hum kepada mereka, kepada si ar-rahimun. Siapa yang akan mengasihi kepada mereka? Fa'ilnya adalah ar-rahmanu, Allah, zat yang maha welas asih. Artinya apa? Orang-orang yang penyayang akan dikasihi oleh Allah yang maha pengasih. Jadi kalau kamu baik, bager, senang, peduli kepada orang lain, atau tidak harus dengan memberi, kamu sayang kepada adik-adik kamu yang ada di sini dengan ngajarinnya sabar. Kamu sayang kepada mereka, Allah akan sayang kepada kalian. Begitu. Irhamu, maka kasihilah. Atau bahasa lainnya, berwelas asihlah kalian man kepada siapapun. Man itu sering diterjemahkan kepada orang. Tapi kita bisa artikan siapapun. Fil arti yang ada di bumi. Siapa saja termasuk binatang. Ya kucing, ya ayam kita kasihi. Dengan caranya yang pas. Ya kita kasihi serigala ya kalau bisa. Gitu kan. Atau buaya dikasih. Silakan kalau bisa sama aligator tuh ya. Apa itu buaya itu kan gede. Ya, cuma kan kita susah. Nah intinya kasihlah siapa saja yang ada di bumi. Apa jawabnya? Apa keutamaannya? Yarhamkum, maka akan mengasihi kepada kamu sekalian. Siapa? Man fis samai. Man di sini bukan orang tapi penghuni. Biar enak tuh. Fis samai yang ada di langit. Berarti siapa? Malaikat. Jadi ketika kita mengasihi semua penduduk bumi yang ada di bumi, maka penduduk atau penghuni yang ada di langit akan mengasihi kalian. Masya Allah. Pengen gak dikasih oleh malaikat? Oh pengen. Maka ayo kudu berwelas asih. Islam ini agama ramah, bukan agama marah-marah. Maka harus berbuat baik kepada sesama. Itu. Titik. Faqaulun nazimi, maka perkataan kinazim dalam bait tadi linapsika, pakai alif ya, bi alifil itlaqi, itu dengan alif apa? Itlaq. Alif itlaq itu alif untuk menyesuaikan nazam biar enak. Ya. Daripada nggak pakai alif tapi kita tabrak, ya mendingan sudah digunakan pakai alif. Sebab pada bait sebelumnya itu ada waqtir kabiron war haman nasoghi rona aslih lihajril muslimina fatuk romu. Lalu sebelumnya lagi ada bait gimana bunyinya? Cukup saja. Nah, berarti ada kesamaan biar enak. Kalau tadi soghirona, ini wahbub linasin ma tuhibbu linafsika. Gitu. Maka Syekh Nawawi menjelaskan perkataan kinazim dalam bait tadi linafsika pakai tanda petik bi alifil itlaqi dengan alif itlaq, alif untuk menyesuaikan nazam biar enak. Lil wazni karena wazan itu kan secara bahasa seimbang, untuk menyeimbangkan dengan bait atau nazam biar enak. Kayak sempat rame tuh yang masalah balonku, ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning, hijau, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon. Wah, ada yang bilang
meletus balon hijau. Ini mengajarkan kepada generasi anak-anak. Hijau itu tandanya Islam. Kemudian yang meletusnya adalah hijau. Ini mengajarkan yang tidak benar. Ya, ini biar enak aja. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Tuh, lihat dari nazom. Terus apa lagi? Hijau dulu ya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Hatiku sangat kacau. Hijau dan kacau. Kan biar enak. Kalau misalnya meletus balon. Apa misalnya? Kuning. Kepala. Kan gak enak. Kepalaku sangat pening. Kan gak enak. Itu mah hanya apa? Istilahnya tadi. Takmilatun lil bait. Untuk menyempurnakan bait. Atau apa tadi? Lil wazni. Untuk apa? Wazan gitu aja. Kalau kita ngaji kan ngerti, enak, nggak salah paham. Segala-galanya dibawa. Sampai kue kelepon tidak syar'i katanya. Susah emang. Kalau nggak ngaji begitu. Makanya kalau kita ngaji, belajar nahwu shoroh, belajar balago dan lain-lainnya enak lagi. Qauluhu hatta takuna. Kemudian qauluhu, ucapannya kinazim, hatta, sehingga takuna. Ada lagi tuh telur. Belilah telur yang halal. Nah, emang ada yang telur nggak halal? Ya, telur nggak halal itu adalah telur yang hasil perkawinan jantan dan betina yang tidak halal. Pertanyaannya bagaimana mau dikawinkan dengan halal? Itu ayam. Kan aneh. Astagfirullah. Ya, emang aduh, udah kemana tuh pikirannya? Qauluhu, ucapan kinazim, hatta takuna. Kalimat hatta takuna. Hatta bimakna, hatta di sini memiliki makna kai, artinya agar. Ya, kai, agar, artinya agar kamu menjadi, kira-kira gitu. Wa qauluhu bi jannatin, dan ucapan kinazim terhadap nazam tadi, yakni bi jannatin, artinya dengan surga, muta'alliqun, berkaitan itu apa? Berhubungan, ya, berkaitan bitatana'amu. Ya, bitatana'amu dengan lafaz tatana'amu. Bita ini dengan 2 ta. Ya, dengan 2 huruf ta. Bitatana'amu. Tata. Ya, tata 2 ta berarti kan. Maftuhat ini dipatahkan dua-duanya. Bitata. Kedua ta ini dipatahkan. Apa? Wahwa, dan ini tatana'am tadi khobaru, ya, sebagai khobar takuna, agar kamu mendapatkan, agar kamu memperoleh apa? Ini jadi khobarnya apa? Surga, kenikmatan surga. Wal makna tuh, dan maknanya adalah kai takuna, agar kamu memperoleh, ya, muhasilan, alias memperoleh, lin naimi, untuk kenikmatan, fil jannati, di surga, artinya agar kamu memperoleh kenikmatan di dalam surga. Wa khataman nazimu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok. Masih ada 2 pertemuan lagi, Rabu dan Kamis. Rabunya membahas wa khataman nazim. Kemudian nanti sisa penutupnya, dan mudah-mudahan kita bisa khataman di Banten ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berikan doa, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qadri unta wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, juga kepada sahabat saudara yang mengikuti melalui akun Facebook dan Instagram, dan insyaallah nanti melalui YouTube. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Terima kasih atas perhatian, doa dan salamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.